Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadhihi ni'mah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ala hadhihi nabi. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat izin buat kita sekalian. Kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Kita langsung saja Bapak sekalian, kita akan mengambil tema dalam pembahasan materi usul fikih kita. Tema kita adalah at-ta'arudul adillah. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, ta'arud itu hal-hal yang kontradiksi atau yang bertentangan. Al-adillah jamak dari kata dalil, jamaknya adalah dalil-dalil. Artinya dalil-dalil atau al-adillah ini. Jadi kalau kita terjemahkan secara umum, ya secara bebas, ta'arudul adillah itu adalah dalil-dalil yang dianggap, tanda petik Pak, dianggapnya bertentangan. Dalil-dalil yang dianggap bertentangan. Nah Bapak sekalian, pembahasan ini di dalam usul fikih cukup menarik untuk kita fahami dan memerlukan memang analisa yang mendalam ketika kita ingin mengambil hukum yang ada di dalam teks-teks ayat maupun teks-teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita fahami dulu secara etimologinya ya Pak. Seperti yang saya sudah katakan tadi, secara bahasa ta'arud artinya bertentangan atau kontradiksi itu tadi. Lalu kalau didefinisikan menurut usul fikih itu adalah dalil-dalil yang dianggap bertentangan ketika hukum itu mau diambil, mau digali. Kok kenapa terasa ada pertentangan? Itu menurut ulama dari usul fikih. Nah, sebetulnya Bapak sekalian, tidaklah mungkin dalil-dalil itu bertentangan. Karena memang dalil-dalil itu bersumber dari wahyu Allah. Itu tidak mungkin. Secara logika itu tidak mungkin. Karena baik itu Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin Allah menurunkan dalil-dalil itu ada pertentangan-pertentangannya. Kenapa? Ketika para ulama itu memahami tentang
dalil-dalil tersebut akan dirasa ada pertentangan, pemahaman ulama yang dianggap adanya pertentangan itu hanya bersifat di dataran luar saja, Pak. Hanya bersifat di dataran luarnya saja. Jadi hanya bersifat lahiriah. Sebetulnya kalau kita ingin dalami lebih dalam lagi nanti, seperti yang saya sudah katakan sekali lagi, ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi itu tidak akan mungkin ada pertentangan. Kalau memang hadis-hadis itu khususnya itu berada pada hal yang sama, kita sering bilang itu sahih. Sekarang kalau ada dalilnya, ada dalil-dalil yang sahih. Jadi nggak mungkin hadis-hadis ini ada pertentangan. Yang kedua, ketika kita juga ingin memahaminya secara mendalam, maka tidak akan mungkin kita temukan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada pertentangan. Itu tidak mungkin. Nah, jadi disinilah yang harus kita pahami lebih dulu. Tetapi secara lahiriah akan dirasakan adanya pertentangan. Namun ketika kita dalami sebenarnya tidak ada pertentangan. Nah, Bapak sekalian, sekarang kalaupun ada pertentangan, Pak, kalaupun ya, tanda kutip. Bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah dari hukum tersebut sehingga hukum itu bisa dikeluarkan? Bagaimana caranya? Nah, di organisasi Muhammadiyah, Pak, ada yang namanya lembaga tarjih. Kalau di NU itu kan bahsul masail, ya, bahsul masail. Kalau di Muhammadiyah namanya lembaga tarjih. Ada kaidah hukum yang telah diberikan oleh para ulama untuk melihat dari sisi adanya kontradiksi ini. Apa kaidah hukum itu kata para ulama? Idza ta'arada dalilani fattarjih. Saya ulangi, idza ta'arada dalilani fattarjih. Kalau kamu dapatkan ada dua dalil yang bertentangan itu, maka ambillah dalil yang lebih kuat. Tarjih. Jadi tarjih itu artinya yang kuat. Mana dalil-dalil yang kuat itu? Kita harus memahaminya. Nah, tetapi ketika kita ingin memahami dalil yang lebih kuat ini juga nanti akan terbentur dengan apa, Pak? Terbentur dengan apa? Ketika kita berbicara tentang hadis, terbentur dengan masalah yang saya sebutkan tadi, sahih atau tidak sahih hadis itu. Kalau kita temukan ternyata sama-sama sahih, bagaimana ini menyikapinya? Kalau sama-sama sahih. Kalau tidak sahih, yang satu tidak sahih, yang satu sahih, gampang buat kita. Kita amalkan yang sahih, kita tinggalkan yang dhaif, yang tidak sahih. Tapi kalau sama-sama sahih bagaimana? Itu menjadi permasalahan lagi. Nah, yang kedua, cara kita juga ingin mengambil secara tarjih itu tadi, mengambil yang lebih kuatnya itu lagi tadi, caranya dengan cara kita mana yang lebih dulu dalil itu turun. Apakah dalil A yang lebih dulu turun, lalu kemudian ada dalil B yang turun belakangan? Ini pun para ulama sepakat, Pak. Dalam pembahasan kita yang dulu pernah kita bicarakan tentang adanya nasakh, adanya revisi hukum. Ini juga mudah, berarti dalil yang belakangan ini harus dimenangkan dengan dalil yang lebih dulu turun. Harus dimenangkan yang terakhir atau yang belakangan. Yang duluan harus dikalahkan. Nah, cuma yang menjadi permasalahannya lagi, kaitannya lagi dengan apa lagi, Pak? Permasalahannya. Bagaimana kalau hal itu terjadi antara ayat-ayat Al-Quran?
Apakah ayat-ayat Al-Quran yang satu yang menerangkan lebih dulu itu harus dikalahkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang datang belakangan? Itu juga akan menjadi permasalahan. Kalau sama-sama ada di dalam ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran dengan hadis, andaikan itu terjadi antara Al-Quran dengan hadis, ya tentu kita ambil hadis. Apa namanya ayat Quran? Tentu kita ambil ayat Quran. Bukan hadis. Tetapi perdebatan lagi yang terjadi di kalangan para ulama. Bukankah salah satu fungsi hadis itu untuk menjelaskan ayat Al-Quran? Bukankah salah satu dari fungsi hadis itu untuk menjelaskan atau menerangkan Al-Quran? Kita berikan contoh, misalnya dulu pernah saya sampaikan kaitannya tentang perintah sholat, Pak. Al-Quran hanya mengatakan aqimis shalah atau aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat. Lalu bagaimana cara sholat? Dijelaskan oleh hadis. Salah satu fungsi hadis menjelaskan ayat Al-Quran. Demikian juga kita mengeluarkan zakat. Allah hanya menyuruh keluarkan zakat, tunaikan zakat. Lalu bagaimana zakat yang harus kita keluarkan ini? Dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini permasalahan-permasalahan yang memang terjadi juga di kalangan para ulama, hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi bagi kita, sekali lagi tadi Bapak sekalian, ketika ingin menetapkan atau ingin mengambil hukumnya dengan menggunakan jalan tarjih itu tadi, maka jalan tarjih itu bisa kita tempuh dengan dua cara yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah menimbang mana dalil-dalilnya itu antara yang sahih atau tidak sahihnya. Yang kedua yaitu dengan kita menimbang mana yang lebih dulu turun dari ayat maupun hadis tersebut pada saat itu. Nah, itulah yang berkaitan dengan istilah yang saya sebutkan tadi, nasakh. Ada revisi hukum di dalam Islam itu. Contohnya dulu pernah saya sebutkan, Pak. Kaitannya dengan apa, Pak? Kaitannya dengan pengharaman khamar. Nah, dulu pernah saya sebutkan itu. Pengharaman khamar yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah 219, ya. Kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nisa ayat 43, kemudian ditambah lagi dengan surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Nah, jadi dari sini pemahaman-pemahaman ini memang yang harus kita lebih lebih teliti. Nah, Bapak sekalian, sekarang saya ingin memberikan contoh, Pak. Silakan Bapak yang bawa HP yang ada Qur'annya, Pak. Kita bandingkan ya, Pak. Quran surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran surat At-Tolak surat 65 ayat 4. Silakan Pak kalau yang Bapak bawa Qur'annya di HP. Ini contoh ya Pak. Kita buka dulu di Quran surat Al-Baqarah ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil ininya saja, inti-intinya Pak. 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka si istri itu harus menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi iddah si istri di sini iddahnya ya Pak 4 bulan 10 hari. Berdasarkan Quran surat 2 ayat 234. Sekarang kita bandingkan Pak dengan surat At-Tolak. Surat 65. Ayatnya ayat
Keempat, menjelang akhir Pak, ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Perempuan-perempuan yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan. Ini masa iddahnya sampai melahirkan. Sekarang pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Ada seorang istri lagi hamil 2 bulan Pak. Suaminya meninggal. Mana yang mau kita pakai Pak? Apakah masa iddahnya 4 bulan 10 hari? Istri lagi hamil 2 bulan. Suaminya meninggal. Pertanyaannya, apakah si istri harus menjalani masa iddahnya 4 bulan 10 hari? Atau pakai Quran surat 65 ayat 4 ini, masa iddahnya sampai melahirkan. Bingung ya Pak ya? Nah, inilah yang saya katakan seakan-akan ada ta'arud. Ada ta'arud. Kalau kaitannya di sini jelas, ini masalah iddah wafat. Iddah kematian suami. Ya, harus menjalani masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Definisi iddah sudah paham ya Bapak ya? Ibu? Iddah kita definisikan dulu. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri untuk tidak nikah dulu dengan suami yang baru. Itu pengertian iddah. Masa menunggu bagi seorang istri untuk tidak nikah dengan suami yang baru. Suami nggak ada iddahnya ya Pak ya. Nah, istrinya sekarang meninggal, sore kawin lagi boleh Pak. Kalau bagi laki-laki yang menjalani iddah itu perempuan. Nah, jadi permasalahan inilah yang kita anggap, yang kita nilai itu tadi. Seakan-akan ada pertentangan. Seakan-akan ada ta'arud. Kalau mau kita pertentangkan Pak, kalau kita mau pertentangkan, semuanya ayat-ayat Quran. Nggak ada ketika kita berbicara tentang ayat-ayat Quran. Oh, Quran ayat Al-Baqarah 234 ini lemah. Nggak ada. Semua Quran itu adalah mutawatir. Pasti kesohihannya. Berbeda dengan kita berbicara tentang hadis. Ya, semua Quran itu adalah mutawatir. Nah, sehingga para ulama di dalam masalah ini bagaimana mengamalkan seperti ayat-ayat ini tinggal nanti diserahkan saja. Kalau memang nyatanya si perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya ketika dia dalam keadaan hamil, ya jalankan yang ini. Kalau misalnya si istri ditinggal mati oleh suaminya, maaf ya Pak, di saat kandungannya 8 bulan, maka jalankan yang seperti ini. Kalau si istrinya hamil 8 bulan, suaminya meninggal, maka berarti jalankan seperti ini. Kan 9 bulan kandungan kan lahir ya Pak. Berarti ada sisanya lagi tuh. Dari 4 bulan berarti 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari di situ sudah ada masa nifas. Jadi sudah selesai, sudah bersih sebetulnya dia. Kalau dia mau nikah lagi. Ya, nah jadi begitulah kita melihat atau ingin memahami yang sifatnya ta'arudul adillah. Nah, Bapak sekalian, contoh kedua Pak, saya berikan contoh lagi Pak. Kaitannya pertama Quran surat Al-Baqarah lagi Pak. Ini contoh kedua ya.
ayat 178. Quran surat yang keduanya lagi adalah kaitannya dengan Quran surat An-Nisa. Ayat yang terakhir itu yang berbunyi walidzakari mithlu hazzil unsayain. Ayat terakhir itu ayat 176. Kita lihat Al-Baqarahnya dulu, Pak. 178. Oh maaf Pak, 180. Maaf Pak, 180. Kalau kita berbicara tentang ayat 180 di surat Al-Baqarah, itu jelas bahwa seseorang yang akan meninggal, ya, yang akan meninggal sudah berada di dalam sakit-sakitan, kita istilahnya begitu Pak, maka dia harus memberikan wasiat untuk menerangkan tentang hartanya. Intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Menerangkan tentang wasiat kepada kedua orang tuanya dan juga sanak keluarganya yang lain dengan cara yang baik. Jadi di sini penekanannya ada wasiat. Tetapi ketika kita memahami di surat An-Nisa, surat An-Nisa di ayat terakhir itu tadi, walidzakari mislu hazzil unsayain. Di ayat 11-nya aja deh Pak. Ini di ayat 11 ya Pak. Awal ayat 11 surat An-Nisa menyebutkan Pak, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian, pada anak-anak kalian, lidzakari mislu hazzil unsayain, yaitu menetapkan waris bagi anak laki-laki itu 2 bagian bila dibandingkan dengan anak perempuan. 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Nah, jadi kalau kita ingin membicarakan, di satu sisi di sini hanya bersifatnya wasiat. Kasih wasiat aja udah. Tapi di sisi lain, ini sifatnya memberikan apa? Memberikan bagian-bagian dari sisi prosentase-prosentasenya. Dan seterusnya kalau kita mau pahami kembali ke akhir sampai akhir ayat 11-nya itu. Nah, ini juga seakan-akan ada ta'arud, ada pertentangan yang di Al-Baqarah tadi 180 bicara tentang wasiat, ayat ini berbicara tentang pembagian waris. Harus ada pembagiannya. Ini nanti lain kita perdebatkan kaitannya dengan apa nih Pak di sini Pak? Dengan masalah tidak ada wasiat untuk ahli waris ya, itu lain persoalan nanti itu Pak. Tetapi kita melihat secara khusus, saya katakan tadi, ayat-ayat ini seakan-akan ada kontradiksi. Nah, ini permasalahan yang terjadi. Nah, tentunya di dalam masalah ini tinggal kita nanti melihat kembali dalil-dalil yang lain. Apakah ada dalil-dalil yang lain, Pak? Yang menerangkan tentang masalah waris, yang menerangkan tentang masalah wasiat. Nah, itu nanti kita gabungkan, kita satukan
Nah dari situlah nanti baru kita berbicara tentang pemahaman yang sebenarnya yang tepat. Nah Bapak sekalian, contoh ketiga. Saya kasih ada tulisan sedikit Pak, maaf Pak Ruslan. Ada cuman sedikit itu Pak. Ini silahkan boleh Pak dibagikan Pak. Siapa saja. Saya ingin berbicara tentang isbal Pak. Ya, tentang kain sarung yang berkaitan dengan menutup mata kaki. Sebetulnya ada beberapa poin Pak, cuman di sini saya hanya menyebutkan satu dan sekaligus juga nanti para ulama. Memahami hadis-hadis yang dianggap bertentangan. Hadis tentang isbal yang menyengser ke jalan atau menutupi mata kaki. Untuk memahami sunnah Nabi dengan baik, kita harus menghimpun hadis-hadis yang bertema sama. Intinya saja Pak. Yang nomor satu Pak. Intinya di dalam hadis yang nomor satu ini berkaitan dengan akan masuk neraka orang yang pakai kainnya nyengser. Masuk neraka. Di nomor satu, di lembar nomor satu. Saya ambil intinya saja. Demikian juga hadis yang di halaman kedua Pak. Intinya sama juga. Ya. Nggak boleh pakai pakaian itu nyengser. Nomor 3 di bawahnya Pak, masih di lembar 2, juga masuk neraka. Nomor 4 Pak, di lembar ke 3 Pak. Sama. Jadi 4 hadis kita memang memahami ada hadis tentang isbal yang hukumnya katanya berada di neraka. Nah, sekarang kita lihat lagi Pak, hadis berikutnya yang nomor 2 di lembar ketiga itu tadi, halaman ketiga. Berkaitan di sini berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan apa yang dialami oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu kainnya nyengser Pak ke tanah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini gimana nih? Kain saya nyengser nutupin mata kaki." Apa dijawab oleh Rasulullah? Kamu itu postur Abu Bakar, kalau Bapak lihat nanti posturnya tentang sirah sahabat itu, memang Abu Bakar itu orangnya tinggi dan kurus Pak. Tinggi dan kurus, kalau dia pakai kain itu sering nyengser. Jadi merosot gitu Pak. Perutnya nggak gede. Nah itu posturnya Abu Bakar kayak begitu. Nah jadi dia juga sering nyengser. Pakai pakaiannya nih. Ditanya kepada Rasulullah, apakah saya ini juga termasuk neraka wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, engkau itu tidak sombong. Nah berarti apa Pak? Menurut hadis yang nomor 2 ini tadi di halaman 3 lembar ketiga, nyengser pakaiannya itu tidak menjadi masalah. Bertentangan dengan hadis yang 1, 2, 3, 4 itu tadi Pak. Di halaman 1 dan halaman 2. Kan begini Pak. Di satu sisi hadis mengatakan apa? Masuk neraka, ya. Tapi di lain hadis ternyata Abu Bakar juga pakaiannya nyengser. Kan kontradiktif ya Pak? Nah, berikut lagi kita lihat. Di lembar keempat Pak.
Hadis di lembar keempat juga sama. Justru ini juga berkaitan dengan Rasulullah. Ketika itu terjadi gerhana matahari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak terburu-buru untuk memasuki masjid melaksanakan sholat gerhana. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah yajurru. Yajurru itu apa Pak artinya? Nyengser, nyapu jalanan. Pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu di lembar keempat hadis yang di atas Pak. Ya, demikian juga penjelasan yang lain lagi di hadis yang berikutnya di tengah Pak, di lembar keempat. Bahwa apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena kesombongan. Jadi kalau ada kesombongan dia nyeret-nyeret pakaiannya, inilah yang masuk neraka. Sampai seterusnya hadis yang di bawahnya lagi, masih di lembar keempat. Terus lagi Pak di lembar kelima Pak. Nah sekarang apa komentar para ulama? Sekarang apa Pak komentar para ulama ketika hadis-hadis ini dinilai atau dianggap kontradiktif? Komentar para ulama sepakat. Hadis yang mengatakan bahwa mereka itu akan masuk neraka kalau pakaiannya nyengser itu jelas harus difahami adanya kesombongan. Siapa yang mengatakan itu? Pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah tentang hadis tersebut dalam riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi ketika mensyarah di dalam kitabnya juga atau syarahnya yang terkenal yaitu Sahih Muslim. Imam Son'ani, Imam Asy-Syaukani yang mensyarah dari memberikan penjelasan di dalam kitab hadis yang bernama Bulughul Maram, Subulus Salam, Nailul Autar. Dia mengatakan bahwa nyengsernya itu kalau ada kesombongan. Jadi kalau tidak ada kesombongan ya nggak jadi masalah. Nanti di luar kita pembahasan, oh kan kalau kita nggak nyengser berarti nggak kotor, itu lain persoalan lagi Pak ya. Jangan disatuin dulu. Sekarang persoalannya kita dudukkan dulu nyengsernya. Kalau nyengsernya katakanlah nggak bernajis gitu Pak. Ya, nah, jadi hal-hal yang sifatnya kontradiktif ini harus dipahami kembali. Tidak bisa satu hadis itu kita pakai langsung kita tetapkan hukumnya. Nggak bisa, belum tentu bisa begitu. Nah disinilah saya pernah katakan pentingnya ilmu usul fikih dan fikih. Ya, pentingnya ilmu usul fikih dan kemudian fikih. Kalau langsung melihat hadis bla 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 bla, hadis bla bla bla, hadis bla 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 bla. Tidak ada sisi penggabungannya antara dalil-dalil atau hadis-hadis tersebut. Saya sering bilang pada Bapak dulu, itulah sikap ekstremisme muncul. Jadi Islam tidak ekstrim di dalam mengambil keputusan-keputusannya, itu tidak ekstrim. Apalagi sampai radikal misalnya, nggak bisa begitu. Ya, jadi Islam itu penuh dengan kesantunan, Islam itu penuh dengan sisi moderatnya. Tidak bisa langsung kita pastikan, oh harus begini, oh harus begitu, tidak bisa. Nah nanti kalau mau kita kembangkan lagi, contoh keduanya itu Pak, di luar ini, cuman saya belum himpun ya Pak ya. Tentang azal Pak, azal. Azal itu dalam dunia medis biologisnya itu mengeluarkan sperma di luar rahim istri. Spermanya dikeluarkan dalam hubungan badannya, lalu
sperma itu dikeluarkan di luar rahim. Ini namanya azal, dalam bahasa medisnya coitus interruptus. Ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang melakukan azal, hadis ya Pak, maka kata Nabi SAW, dia sama dengan orang-orang Yahudi. Memang kita kan disuruh banyak anak Pak, ya Pak ya. Sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan lagi membunuh anak. Membunuh anak. Jadi mengeluarkan sperma di luar rahim istri kita itu sama dengan membunuh anak. Itulah yang ada dalam Quran surat At-Takwir, Pak. Apa surat At-Takwir? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, dan apabila nanti bayi-bayi yang dikubur itu, yang dikubur hidup-hidup itu, su'ilat, akan dimintai tanggung jawabnya, akan ditanya. Nah, tetapi sekali lagi, di mana kalau gitu nanti batas yang namanya orang hidup itu? Apakah sperma itu sama dengan manusia yang sudah hidup, sudah bernyawa? Pertanyaan kan itu, kan belum terjadi pembuahan, tapi dikeluarkan di luar rahim istri saja. Nah, ternyata hadis-hadis yang seperti itu juga para ulama nanti memahaminya banyak yang dhaif. Intinya nanti sekali lagi, melakukan azal itu dibolehkan di dalam Islam. Jangan langsung dikatakan tidak boleh atau terlarang atau sama tadi dengan orang-orang Yahudi itu tadi, sama dengan membunuh anak. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang saya katakan tadi harus kita bagaimana menggabungkan dalil-dalil yang dirasa bertentangan itu sendiri. Saya ulangi, disitulah pentingnya ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Saya kira demikian Pak. Kita diskusi, kita tanya jawab, insyaallah. Silakan yang mau berdiskusi. Ya, silakan Pak. Pakai mic ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. KB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ya Pak. Saya berlangsung dengan yang pertama. Ini masalah warisan. Warisan. Ada dua alternatif di situ. Pertama, orang tua membuat apa namanya? Wasiat. Dan kedua, di surat An-Nisa itu sudah diatur. Seluruh persentase sampai sekecil apapun sudah diatur. Nah, kalau menurut saya, mohon bimbingan dari Ustaz, kalau kita mengikuti wasiat, itu ada unsur manusiawi yang mengatakan bahwa wasiat itu tidak adil. Ya, tapi saya lupa bahwa ada persentase tertentu yang kadang-kadang melebihkan seorang anak dibandingkan anak yang lain, sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari setelah orang tua itu. Manakah yang lebih baik? Apakah menggunakan wasiat atau menggunakan dari sebagaimana dalam surat An-Nisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kaitannya dulu dengan masalah keluarga berencana. Kalau kita lihat memang ayat-ayat Al-Quran seperti yang tercantum misalnya dalam Quran surat Al-Isra. Di sana jelas dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu itu karena kamu takut kelaparan. Nah, jadi di sini kaitannya ada niat atau tidak. Kita tidak mau mempunyai anak. Lalu yang kedua saya katakan tadi, kalau masalah azal itu
mengeluarkan sperma di luar rahim itu tadi, atau kita menggunakan alat-alat kontrasepsi ya yang dilakukan oleh kita dengan istri kita itu, dalam persoalan seperti ini pertanyaannya, apakah pada saat itu sudah terjadi yang namanya pembuahan? Ketika bapak katakanlah melakukan hubungan badan, lalu istri kita menggunakan kontrasepsi, katakanlah maaf, minum pil anti hamil misalnya. Nah, apakah pada saat itu terjadi pembuahan? Pertemuan antara ovum dengan sperma itu terjadi. Diproses lagi dengan waktu yang berikutnya. Nah, itu satu yang harus kita pahami. Ternyata jawaban para dokter pada saat itu tidak akan terjadi pembuahan. Ya. Di saat istri kita itu minum pil anti hamil, itu belum terjadi pembuahan. Kemudian kalau mau disebutkan seorang orang tua yang dikatakan tadi membunuh anak, maka ini harus dikembalikan lagi, berapa lama kandungan istri kita itu dalam keadaan hamil? Apakah boleh istri kita melakukan aborsi, menggugurkan kandungan? Kaitannya nanti ke sana. Kalau dikaitkan dengan sebuah hadis, hanya hadis Nabi ini Pak ya, hadis Nabi SAW. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman, summa alaqatan, summa mudghatan. Ya. Summa ilaihi yunfakhu fihi ruh. Sesungguhnya seseorang itu dibentuk di dalam perut seorang ibunya itu, atau istri kita itu, yaitu masa pertamanya selama 40 hari. Arba'ina yauman. Arba'in, 40 hari. Dari 40 hari inilah pertemuan antara sperma ovum menjadi segumpal daging. Nah kemudian baru berikutlah ya menjadi lagi proses yang berikut. Kalau Bapak lihat di dalam Quran surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun itu di ayat 12, ayat 11 dan 12, khususnya di ayat 12-nya itu dijelaskan, barulah diberikan yang namanya tulang, Pak. Fakasaunal 'idham. Ya, maka daging itu tulang itu dibalut dengan daging, ya, dibungkus dengan daging. Itu surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12. Nah, jadi kalau pengguguran ini kaitannya dengan masalah belum berusia 4 bulan, belum 4 bulan tadi, 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga baru ditiupkan ruh. Summa yunfakhu fihi ruh. Kemudian yang bersangkutan itu ditiupkan, Allah mengutus malaikat Jibril kemudian untuk meniupkan ruh. Jadi ruh itu baru ada di saat kandungan istri kita itu berumur 4 bulan. 40 hari yang ketiga kan sama dengan 4 bulan, Pak. Di usia 4 bulan. Makanya kadang-kadang adat kita juga, barangkali di luar negeri juga seperti itu, pada usia kandungan 4 bulan itu kita mengadakan syukuran pada usia 4 bulan. Jadi bukan 7 bulan sebetulnya, 4 bulan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau dia menggugurkan, melakukan aborsi dalam masalah ini pada usia-usia yang saya bilang tadi di bawah 4 bulan. Nah, itu kembali lagi nanti masalah pertimbangan medis. Kembali lagi masalah tadi keyakinan kita. Keyakinan kita dalam masalah ini, apakah kita nanti takut anak kita nggak kebagian rezeki? Akhirnya digugurkan anak kita. Begitu. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan. Jadi dia dinilai akan berdosa dalam masalah ini. Walaupun kandungan istri kita itu masih di bawah 4 bulan. Ya, masih di bawah 4 bulan. Tetap ada dosanya. Nah, kalau dia nanti sudah di atas 4 bulan, nah itulah kaitannya. Kita bilang tadi sudah berbentuk sebagai manusia. Kalau sudah nanti berbentuk sebagai manusia, disitulah sama dengan apa, Pak? Membunuh anak.
Bedakan tuh Pak jenis dosanya. Ya. Jadi jenis dosanya kalau dia sudah 4 bulan ke atas lalu digugurkan, maka dia sama dengan membunuh anak si orang tua ini. Tapi kalau dia belum berusia 4 bulan lalu digugurkan, tetap ada dosanya. Kalau kaitannya dengan takut tentang rizki, syirik dia dosanya. Ya, takut anak saya nggak bisa makan, nggak kebagian rizki misalnya nanti di masa yang akan datang. Nah, syirik dia. Dia nggak yakin dengan nama dan sifat Allah yang namanya Razzaq, Maha pemberi rizki. Nah, jadi dalam masalah ini sekali lagi tentang KB, ya, kalau membatasi anak itu dilarang, maka mengambil jarak dari kelahiran anak itu dibolehkan dengan cara ber-KB. Jadi bedakan membatasi dengan mengambil jarak. Berapa lama mengambil jarak bagi orang tuanya ini supaya tidak terlalu dekat kehamilannya? Dalam Al-Quran disebutkan dengan sebutan salasuna syahron. Salasuna syahron berarti kosong rahim istri kita itu sekitar 30 bulan. Jadi 2 tahun 6 bulan Pak. 2 tahun 6 bulan kosong rahim istri kita, barulah 2 tahun 7 bulan atau 3 dan sampai 3 tahun itu barulah istri kita hamil kembali untuk punya anak berikutnya. Nah, jadi pengaturannya begitu. Jadi para ulama di dalam masalah ini kembalikan lagi dari sisi apa yang kita sebutkan tadi, membatasi atau mengambil jarak. Kalau mengambil jarak sekali lagi dibolehkan. Nah, kalau misalnya ingin membatasi, ada sisi-sisi yang menjadi pertimbangannya adalah pertimbangan medis misalnya. Istri kita nggak boleh punya anak lagi yang kedua atau yang ketiga. Nah, dilarang karena nanti pertimbangan medisnya akan begini kata medis ya terhadap istri kita. Nah, di situ berarti apa Pak? Berlakulah kaidah hukum Pak. Apa kaidah hukumnya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak yang membahayakan harus menjadi prioritas ketimbang kita ingin mengambil manfaat. Mengambil manfaat apa Pak? Punya anak lagi. Karena pertimbangan istri kita adalah istri yang akan nanti membahayakan kalau punya anak lagi. Nah, lebih baik itu nggak usah hamil. Disitulah nanti bisa kaitannya lagi dengan masalah apa Pak? Vasektomi dan tubektomi, pengkebirian ya Pak ya. Sehingga istri kita nggak punya anak atau kita sendiri nggak punya anak lagi. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang memang harus ditinjau dari sisi medis dan akibat-akibatnya. Nah, jadi sekali lagi kembali keluarga berencana ini dalam masalah ini, kalau secara normal saja dalam arti tadi mengambil jarak boleh-boleh saja Pak untuk melakukan keluarga berencana. Ya kalau orang-orang tua kita dulu ya barangkali dengan apa Pak? Banyak menyusui ibunya. Ya itu satu. Yang kedua tadi Pak, kalau kaitannya dengan masa Rasulullah dulu tadi melakukan azal, melakukan koitus, mengeluarkan sperma di luar rahim istri kita. Nah, di zaman Rasulullah azal itu salah satu cara Pak. Walaupun memang kan kata Rasulullah dalam suatu hadis, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah hai laki-laki olehmu itu perempuan-perempuan yang penyayang dan peranah yang banyak anaknya Pak. Nah, jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Saya nanti bangga kata Rasulullah melihat umat saya di hari akhirat itu banyak sekali. Rasulullah akan menjadi bangga. Ya. Nah, jadi di situ ya tentu harus ada manajemen keluarga ya Pak ya, supaya banyak anak nggak menjadi masalah ya Pak ya. Nah, jadi itu kira-kira Pak. Kemudian yang kedua tadi yang kaitannya dengan masalah warisan. Apa benar memberikan wasiat itu lebih adil? Lebih adil mana dengan pembagian waris yang Allah sudah tentukan dalam Al-Quran? Nah, ini kan pertanyaannya kayak gitu. Harus dipahami oleh kita Pak.
keadilan Allah itu tidak bisa diterawang oleh akal rasio kita. Dan dia sangat luas. Kalau Bapak hanya memahami tentang adil sama rata, sama rasa, ini konsepnya konsep komunis, Pak. Adil ada abang beca, adil ada pejabat, adil ada pegawai apa begitu. Dengan melihat persoalan seperti ini adalah keadilan Allah. Ya. Sehingga dalam masalah ini kita harus memahami keadilan Allah itu tidak bisa dianalisa melalui akal pikiran kita. Dan dia sangat luas, amat luas. Kalau Allah sudah tentukan bahwa yang namanya waris itu dengan ketentuan-ketentuannya itu demikian, anak laki-laki satu, anak perempuan setengah atau separuh, tentunya itu adil. Nah, di mana letak adilnya Bapak sekalian? Letak adilnya jelas. Kalau dianalisa lagi menurut kita, apa? Satu, Pak, laki-laki bertanggung jawab. Kalau dia nikah, bawa mahar. Kalau dia sudah jadi bapak keluarga atau kepala keluarga, dia harus memberikan makan kepada anak istrinya. Maka laki-laki lebih berat, lebih besar untuk menerima waris. Nah, sedangkan perempuan tidak demikian. Ya. Dan jangan pernah merasa bahwa yang namanya wasiat itu sendiri bisa diberlakukan begitu saja. Hukum sudah jelas itu, Pak. Hukum sudah jelas nih secara dalilnya. La wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalaupun orang tua, Pak, orang tua kita dulu mencatat si A waktu masih hidup ya, Pak ya, waktu masih hidup nih ceritanya. Si A dapat rumah yang di sana, si B anak kita dapat rumah yang di situ. Andai kata seperti begitu, maka wasiat ini ketika nanti orang tua sudah terjadi sebelum dibagi ya, Pak ya, kemudian meninggal, maka nggak berlaku wasiat itu. Walaupun barangkali Pak, anak perempuan kita itu adalah anak yang banyak mengeluarkan biaya ketika orang tua kita sakit. Anak perempuan kita itu adalah anak yang paling capek ngurusin orang tua ketika orang tua sakit. Walaupun anak perempuan kita begitu. Tapi hukumnya tetap berlaku. Nah, bagi si perempuan ini harus sadar, si anak perempuan ini harus sadar. Itulah yang disebut dengan birrul walidain. Untuk berbakti kepada orang tuanya, si anak perempuan ini. Nah, jadi jangan dilihat dari sisi, kan saya mama atau papa nih dulu ngurusin mama papa itu dulu, wah banyak sekali ngeluarin duit. Saya juga yang nganter-nganter ke rumah sakit, ke dokter waktu sakit. Nah, itu birrul walidain bagi si anak terhadap orang tua. Ya, kita tidak tahu lebih dalam lagi apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana ketentuan-ketentuan Allah yang sudah Allah pastikan berdasarkan Quran surat An-Nisa dari ayat 10, 11, 12, 13, 14 itu. Kita takut pada ayat 13 atau 14-nya itu, Pak, di Quran surat An-Nisa. Itulah kata Allah, undang-undang Allah, barang siapa yang mendurhakai tentang undang-undang Allah, dia mendapatkan siksa yang hina. Saya lihat di situ, Pak. Kalau hukum Allah itu nggak diterapkan, karena menurut akal pikiran kita, logika kita, pertimbangannya ya pertimbangan itu tadi. Nggak adil. Ya, anak saya yang perempuan lebih capek, anak saya yang perempuan ini lebih banyak ngeluarin duit, berkorban uangnya. Anak laki-laki sih enak-enak saja ada di sana di sini. Dia kurang peduli sama orang tuanya. Itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan untuk dikatakan nanti si perempuan itu mendapatkan waris yang lebih besar. Atau Pak, anak salah satu dari anak-anak kita itu barangkali ada yang lebih miskin hidupnya. Katakanlah si A sebagai kakak hidupnya enak, si B
miskin misalnya. Ya, maka kalau gitu kita yang miskin ini si B ini kita kasih warisan yang banyak, yang lebih besar, nggak bisa juga. Kalaupun juga nanti mau setelah diselesaikan dan bagiannya sudah ditetapkan di antara anak-anaknya itu, kalau si A pengen ngasih kepada si B ya silahkan. Tapi ketentuan itu harus berlaku dulu. Ya, nah, jadi sekali lagi intinya Bapak sekalian, bicara tentang keadilan, keadilan Allah itu sangat luas. Dan adilnya menurut kita sekali lagi, memang ya para ulama mengatakan keadilan itu wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu menurut ukuran kita, tapi menurut ukuran Allah, nah, kita nggak tahu. Jadi boleh jadi sekali lagi perempuan dapat setengah, laki-laki dapat satu. Menurut Allah itu juga adil. Ya, jangan nanti dikatakan kalau gitu Allah nggak adil dong. Atau dulu ketika orang-orang Khawarij, Nabi memberikan memberikan harta ghanimah, harta rampasan perang. Nabi kasih kepada masing-masing seorang Khawarij, katakan, berlaku adilkah wahai Muhammad? Orang Khawarij mengatakan, jadi menganggap bahwa Nabi Muhammad itu nggak adil. Ini juga kan sebuah kedurhakaan kita. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu tidak adil. Ya saya kira itu Pak. Ya. Ini yang dibahas nanti sebalik itu kan laki-laki. Yang perempuan bagaimana Ustaz? Kalau karena perempuan sholat itu kan harus menutup aurat semuanya. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Ya nggak termasuk Pak. Nggak termasuk perempuan. Jadi perempuan itu hal-hal yang boleh-boleh saja. Bahkan ayat kan harus menutup aurat. Terus ini Ustaz, mengenai penjagaan sombong itu detailnya itu bagaimana? Sombong itu detailnya terangin Ustaz. Nabi mengatakan, ini kata Nabi aja deh Pak ya, apa yang dimaksud dengan sombong? Kata Rasulullah SAW, satu, at-takabbur batrul haq, orang yang menolak kebenaran. Jadi orang yang menolak kebenaran di saat orang memberikan nasihat lalu ditolaknya, itu namanya sombong. Yang kedua, kata Nabi, sombong itu adalah ghamtun nas. Apa itu ghamtun nas? Orang yang suka meremehkan orang lain. Ini inti sombong. Secara letterlek kata sombong atau at-takabbur, kita sering bilang at-takabur ya Pak, sudah jadi bahasa Indonesia. Akar kata dari kata kabir Pak, kabir itu kan besar. Kita sering bilang Allahu Akbar, Akbar. Jadi takabur merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat. Maka merasa dirinya hebat tadi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Rasulullah seperti begitu, memberikan penjelasan definisi secara rinci tentang sombong. Itu Pak. Gak ada lagi Pak? Sudah selesai Pak ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita untuk bisa kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.